Di video ini saya akan menjelaskan fungsi dari sapot shock atau support shock breaker, dan nanti saya akan sebutkan apa yang terjadi jika sapot shock ini rusak dan ciri-cirinya rusak seperti apa. Nah, sapot shock ini letaknya di atas sini ya teman-teman ya, seperti ini barangnya, dan letaknya di sini, dia dibalut dari bawah dan fungsinya untuk pegangan atau pegangan shock bagian atas. Nah, ini adalah ujung shock bagian atas atau as shock depan. Jadi diikat di sini biar tidak lepas ya, dan sapot itu fungsinya di sini bermaterialkan karet sehingga meredam getaran. Karena ketika mobil berjalan ya, ini naik turun ya, ini naik turun dan diredam oleh karet ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa sapot shock ini bisa meredam getaran ya. Nah, materialnya ini berbentuk karet teman-teman ya. Jadi sapot shock ini bisa meredam getaran karena materialnya ini karet. Nah, ini besi ya, ini besi, ini besi. Kemudian tengahnya ini karet. Nah, kemudian ketika dibalik ya, nah ini juga besi, di sini besi, dan di tengahnya ini terpisah oleh karet. Nah, tengahnya ini sampai atas ini jadi terpisah oleh karet, maka sapot ini berperan sebagai peredam getaran. Jadi ketika dari sini as shock itu dapat lubang ya, dapat shocknya dapat lubang kan nendang ke atas ya, diredam oleh karet yang ada di tengah ini. Kemudian ciri-cirinya bagaimana jika rusak dan apa resikonya. Nah, jika rusak ya teman-teman, ciri-cirinya di sini sobek ya, di sini sobek, karetnya hancur biasanya, tapi ya jarang. Kebanyakan tidak hancur, tapi karetnya ini kan kedorong ke atas ya di sini. Nah, di atas ini besi ini dia nempel ke sini, jadi suaranya beledaknya akan lebih kenceng ya. Kalau karetnya sudah tua, dia akan nempel ke sini, jadi di sini jarak renggangnya ini mepet banget. Nah, itulah ciri-ciri jika rusak, dan akibatnya suaranya agak lebih keras. Kemudian ada juga resiko copot teman-teman ya. Kalau di sini sudah copot semua, sudah patah semua karetnya, jadi shock itu bisa lepas, nanti bisa bahaya. Karena di sini bisa ketika dapat lubang ini akan ketarik ke bawah dan lepas dari dudukan ini, padahal pengaitnya kan di atas ini ya. Nah, jika ini terpisah, ini bisa turun ke bawah. Jadi akan ketika dapat lubang dia akan copot dan mungkin bisa patah shocknya ya, karena tidak mapan posisinya. Nah, seperti itu apakah berbahaya teman-teman? Nah, menurut saya kalau kita sudah tahu di sininya patah ya, kalau buat jalan pelan, jalan halus, jalan berlubang pelan-pelan itu menurut saya tidak masalah ya, kalau lubangnya cuma kecil. Namun kalau lubangnya dalam, kita pacu dengan kenceng, nah itu baru beresiko. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman, apa saja resiko jika sapot shock ini rusak. Nah, semoga dengan video ini teman-teman bisa memahami dan mengganti atau bisa mengira-ngira kapan waktunya sapot shock ini harus diganti. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.